Kalian pernah nggak sih kejebak banjir gede kayak yang belum lama ini di Bekasi? Terus mikir, ini pasti gara-gara hujan semalam aja. Ya, masuk akal sih. Tapi gimana kalau saya bilang penyebabnya itu jauh lebih rumit? Melibatkan kekuatan-kekuatan dahsyat yang bekerja ribuan kilometer dari rumah kita. Jadi pertanyaannya simpel aja, bener nih banjir yang kita alamin itu murni urusan cuaca lokal? Atau jangan-jangan ada sebuah drama fisika berskala global yang lagi dipentaskan dan kebetulan halaman rumah kita jadi panggung utamanya? Yuk kita bedah bareng-bareng? Oke, biar gampang pahamnya, kita pakai perumpamaan sederhana aja. Anggap aja banjir dahsyat ini tuh hasil dari sebuah resep yang isinya cuma 4 bahan utama. 4 elemen dari seluruh dunia yang kalau dicampur, jadilah bencana lokal. Oke, kita masuk ke bahan pertama. Ini adalah kekuatan paling dasarnya, yang bikin semuanya bergerak. Sebuah mesin super besar yang mendorong udara melintasi separuh bumi. Ini semua sebetulnya cuma fisika dasar loh. Waktu Asia lagi musim dingin, udaranya kan dingin, padat, jadi tekanan udaranya tinggi banget. Nah, sebaliknya di Australia lagi musim panas, udaranya ringan, tekanannya jadi rendah banget. Alam itu kan selalu pengen seimbang ya, jadi udara otomatis ngalir dari yang tekanannya tinggi ke yang rendah. Nah, mesin angin raksasa ini ada namanya angin muson barat. Dan inilah yang jadi biang kerok puncak musim hujan di Pulau Jawa. Aliran udara masif ini lagi kencang-kencangnya bergerak dari utara ke selatan, nyebrangin negara kita. Mesin angin doang kan nggak bakal bikin banjir ya, harus ada bahan bakarnya. Anginnya harus bawa air. Nah, disinilah bahan kedua kita berperan, yaitu pemasok uap airnya. Kenalin, La Niña. Anggap aja dia ini pemanas air raksasa di lautan. Selama ada La Niña, bahkan yang fasenya lemah sekalipun, lautan di sekitar Indonesia itu jadi lebih anget dari biasanya. Ini sama aja kayak lagi nyiapin bahan bakar super banyak buat badai yang mau datang. Terus maksudnya lemah itu apa sih? Analogi ini ngejelasinnya pas banget. Jadi ini tuh bukan kayak badai yang brutal, tapi lebih kayak kipas angin yang disetel di kecepatan 1, tapi nyala terus-terusan. Pelan tapi pasti, dia terus-terusan dorong dan numpuk air hangat di perairan kita. Rantai sebab akibatnya jadi jelas banget. Laut makin hangat, penguapan air jadi gila-gilaan. Terus, angin muson barat yang lewat di atasnya itu kayak spons raksasa, langsung nyerap semua uap air itu. Jadilah aliran udara yang super jenuh, basah kuyup. Oke, kita udah punya angin super kenceng yang penuh sama uap air. Sekarang butuh sesuatu buat maksa uap air itu berubah jadi hujan. Nah, ini dia pemicunya, bahan nomor 3. Bahan ketiga kita namanya ITZZ. Biar gampang, bayangin aja ini kayak polisi tidur raksasa di atmosfer. Ini adalah zona tabrakan udara. Dan pas kejadian kemarin, polisi tidur ini posisinya pas banget ada di atas Pulau Jawa. Analogi ini keren banget dan bikin kita langsung kebayang. Coba deh bayangin ada 2 sungai gede yang arusnya berlawanan, terus tabrakan head on. Airnya kan nggak bisa ke bawah, nggak bisa balik lagi juga. Satu-satunya jalan ya cuma ke atas kan? Nah, poin kuncinya di sini. Tabrakan inilah yang jadi pemicunya. Proses ini mengubah uap air yang tadinya nggak kelihatan jadi awan-awan hujan raksasa yang isinya air semua. Dan awan-awan ini parkir pas di atas kepala kita. Resepnya hampir jadi nih, tapi ada satu bahan terakhir yang bikin ini jadi benar-benar bencana. Sesuatu yang ngejebak badainya biar nggak bisa pergi kemana-mana. Dan inilah potongan terakhir dari teka-teki kita, siklon tropis. Efeknya bukan karena badainya nabrak kita, tapi karena dia itu bertingkah kayak vacuum cleaner raksasa di atmosfer. Dia nyedot semua cuaca di sekitarnya. Biar kebayang kekuatannya ya, salah satu bibit siklon yang ada di selatan Jawa namanya 97S. Itu udah muter dengan kecepatan angin 28 km per jam. Ini tuh udah jadi pusat tekanan super rendah yang kuat banget. Nah, slide ini nunjukin efek pamungkasnya. Siklon di selatan itu kayak magnet. Dia narik udara basah dari utara biar lewat Jawa lebih kencang lagi. Tapi anehnya, dia juga bikin pergerakan awan hujannya sendiri jadi melambat, kayak ketahan gitu. Hasilnya, awan-awan hujan itu jadi ngetem di atas kita dan numpahin semua airnya di satu lokasi doang. Yuk kita rangkum semua resepnya. Pertama, ada mesin dari perbedaan tekanan yang nyiptain angin. Kedua, bahan bakar dari lautan hangat La Niña yang ngisi angin itu pakai uap air. Ketiga, pemicu dari tabrakan ITZZ yang ngubah uap air jadi awan. Dan terakhir, perangkap dari siklon yang nahan awan-awan itu di tempatnya. Sempurna. Jadi kesimpulan utamanya ini nih. Apa yang kita rasain sebagai cuaca lokal, hujan di luar jendela, banjir di jalanan, itu sebenarnya
cuma adegan terakhir dari sebuah drama yang melibatkan seluruh planet. Kita tutup dengan pemikiran yang satu ini. Lain kali kalau kalian lihat hujan deras, coba diingat, itu bukan cuma air yang jatuh dari langit. Itu adalah puncak dari sebuah konspirasi fisika global yang skalanya luar biasa besar, yang terjadi ribuan kilometer dari tempat kita berdiri sekarang.